Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya Dwi Puji Putranti akan memberikan materi tentang budaya keselamatan dan kesehatan kerja, yakni 5R atau 5S, yang nanti selama 1 jam ke depan juga digabung dengan pembelajaran pada topik norma dan juga dasar hukum dari K3 atau keselamatan kesehatan kerja di mata kuliah K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Kita mulai saja. Yang pertama kita harus mengetahui dulu sejarah ataupun dari mana asalnya 5R atau 5X ini. 5S atau 5R itu pertama kali dikembangkan di Jepang untuk melaksanakan just-in-time manufacturing, atau 5S atau 5R ini dimulai sebagai bagian dari Toyota Production System pada awal dan pertengahan abad ke-20 dan diidentifikasi sebagai lean manufacturing di dunia barat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan value atau nilai dari produk atau jasa untuk pembeli. Sebenarnya tidak 5R atau 5S ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan dari pelayanan jasa dan juga produk, di mana yang melakukan adalah pekerjanya dan juga manajerial di perusahaan atau instansi. Apa itu 5S 5R? Ternyata 5S atau 5R ini di Jepang dan di bahasa Inggris, di bahasa Jepang dan bahasa Inggris itu sebutannya 5S. Nanti di bahasa Indonesia ada disebutnya 5R. Jadi 5R itu atau 5S ini adalah metode untuk mengatur, mengorganize agar tempat kerja itu menjadi lebih baik secara berkelanjutan. Jika tempat kerja lebih baik, tentu saja akan mempengaruhi dari hasil kerja dan juga produk yang kita hasilkan ketika kita bekerja. Di Jepang, dari bahasa Jepang itu 5S ini terdiri dari seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Dan di bahasa Inggris itu disebutnya sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Nah, tujuan dan manfaatnya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang berat dan juga langkah-langkahnya itu panjang atau lama itu harus segera dikelola. Karena kenapa? Untuk pelayanan konsumen, waktu, dan juga tadi misalnya untuk mendapatkan suatu pelayanan, kan kita tidak mau ya untuk pelanggan ataupun konsumen kita itu menunggu lama. Nah, oleh sebab itu 5R atau 5S ini dibudayakan di tempat kerja. Karena selain kualitas, jadi tetap walaupun efisien dan juga waktunya itu diperpendek ataupun dari hal dalam melakukannya itu menjadi lebih ringkas, itu kualitasnya harus tetap terjaga. Manfaatnya ada meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja itu lebih efisien. Jadi kita lebih nyaman, kita tahu bagaimana cara bekerja yang lebih baik, lebih cepat dan lebih baik. Dan meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas ya. Salah satunya nanti ada 5R ini rapi. Lalu mengurangi bahaya di tempat kerja. Nah, ini terkait dengan K3. K3 kan itu ada K3 kan tujuannya adalah melindungi dari potensi kecelakaan kerja yang salah satunya merupakan hazard atau bahaya. Lalu menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan yang tidak perlu di tempat kerja. Kita lanjutkan. Nah, ini 5R-nya. Jadi di bahasa Indonesia itu nanti 5R ya sebutannya. Pertama ringkas. Lalu ada rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, apa sih ringkas itu? Ringkas itu kita memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Ketika di tempat kerja kita banyak barang itu yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Seperti misalnya kita tidak membutuhkan hal-hal dokumen-dokumen seperti yang sudah lama, ataupun itu misalnya berasal dari pekerja sebelumnya. Nah, itu kan kita tidak memerlukannya, sehingga untuk menghemat tempat dan juga nanti untuk kita leluasa dalam mengambil dokumen ataupun dalam mempersiapkan peralatan itu lebih efisien. Lalu memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Ini juga perlu ya. Jadi ketika kita menyimpan barang yang rusak itu kan kita tidak menggunakannya lagi. Dan barang yang masih dapat digunakan itu kita tetap taruh seperti itu. Memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Kita harus menentukan barang ini dalam keseharian kita penting atau tidak. Ketika tidak penting itu bisa disimpan ataupun dilainkan tempatnya. Memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya.
Terus keuntungannya dan manfaatnya adalah menghemat pemakaian ruangan, jadi ruangannya jadi lebih luas. Ketepatan waktu pencarian barang dan dokumen, karena kita tahu yang kita gunakan itu ternyata, oh yang seperti yang gambar di sebelah ya, ada daily use, weekly use, monthly use, itu dibedakan sendiri-sendiri. Jadi misalnya daily use tentu saja yang harus berdekatan dengan kita, karena kita memakainya harian, seperti itu. Yang ditempatkannya itu kita gampang mencarinya, gampang menjangkaunya. Weekly use dan monthly use itu nanti yang monthly mungkin disimpannya lebih dalam lagi atau di tempat yang lain yang biasanya pada saat akhir bulan atau akhir akhir tahun itu baru kita pakai. Dan barang-barang yang tidak digunakan silahkan dihilangkan di ruang kerja supaya tidak mengganggu. Tempat kerja menjadi lebih aman, lalu suasana kerja lebih nyaman, mencegah tempat atau alat atau bahan menjadi rusak lebih awal. Karena kenapa? Penumpukan barang-barang dan juga hal-hal yang tidak bersangkutan dengan kinerja kita setiap hari di tempat kerja, itu kalau misalnya tidak digunakan kan jadi lebih rentan untuk rusak, cuma ditumpuk saja, bahkan ya kertas-kertas ataupun dokumen-dokumen yang sudah berdebu itu kan akan membuat lingkungan kerja itu menjadi tidak nyaman karena lebih riweh, lebih apa ya, nanti ada debu dan lain sebagainya harus dibersihkan lebih banyak lagi, seperti itu. Lalu rapi. Nah, rapi ini juga termasuk ya. Jadi rapi itu maksudnya tidak hanya tadi kita hanya membuang atau memilah ya. Tadi kan kalau ringkas itu memilah dulu, pilah dulu kita yang mana yang kita gunakan lebih sering, yang mana kita gunakannya lebih jarang. Itu kita pilah. Lalu setelah itu kita rapikan, ditata, tidak hanya ditaruh saja. Kalau misalnya nih ya ada orang yang misalnya dia ya kebiasaannya adalah tidak tidak hanya tahu ini saja, meletakkan saja, tapi pas kerapiannya itu tidak dilaksanakan sehingga terlihatnya tuh riweh kayak gitu, terlihatnya masih tetap seperti walaupun dia sudah membuang hal-hal ataupun barang-barang yang tidak perlu, itu tetap aja nanti kalau tidak rapi kita juga susah mencarinya. Menata mengurutkan peralatan atau barang, seragaman, fungsi, dan batas waktunya. Terus pengaturan tanda visual supaya peralatan barang mudah ditemukan. Nah, ini contohnya ya seperti gambar di samping, itu ada assessment sheet for yellow. Jadi biasanya kalau kita yang sering saya lakukan itu memberikan notes ya, notes kayak dikasih apa itu post-it itu yang kita biasanya taruh untuk pembatas-pembatas. Nah, itu kan salah satu kerapian ya. Jadi misalnya saya menandai bahwa saya punya lokernya itu ada empat empat ini ya, 4 baris seperti itu. Nah, loker pertama itu khusus untuk dokumen skripsi misalnya, atau di bawahnya itu khusus untuk dokumen praktik laporan praktik keperawatan. Nah, habis itu di bawahnya ada dokumen-dokumen lainnya. Nah, seperti itu. Jadi dan itu rapi jadinya kita taruh di dalam loker. Jadi di saat kita memerlukannya, kita tinggal ambil. Kita sudah tahu, oh ini untuk skripsi dan kita tandain ini dokumen skripsi seperti itu. Terus habis itu ini dokumen laporan praktik lapangan. Nah, seperti itu. Jadi kita pada saat kita cari misalnya dan dibutuhkan ini dibutuhkan untuk laporan skripsinya. Nanti di dalam laporan skripsi itu juga ditandai, oh ini skripsi atas nama siapa, 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 siapa. Jadi kita pada saat mencari itu tidak ribet. Kalau misalnya pun pekerja itu sudah memilah, itu walaupun tidak dirapikan jadinya saya bingung, kemarin saya taruh mana ya? Saya taruh sini ingatnya, cuman pada saat tidak dirapikan itu saya bingung mencarinya karena tidak rapi kan, tidak sesuai urutan dan lain sebagainya, itu malah jadi tambah riweh, sama saja seperti tidak tidak diringkas tadi, sama saja. Lalu ada keuntungan dan manfaatnya, kendali persediaan dan produk secara efisien. Nanti ketika itu dibutuhkan tadi saya bilang, itu lebih cepat ditemukan, lebih efisien juga karena dalam sekali coba itu langsung ketemu ya, dokumen ataupun data-datanya. Waktu pencarian jadi lebih cepat, proses kerja pun lebih cepat, menghindari kesalahan karena sudah kita tandai masing-masing barang yang kita butuhkan. Meminimalkan terjadinya kehilangan peralatan karena tadi kita sudah susun, pasti kita ingat di mana kita menyimpannya seperti itu. Jadi untuk potensi kehilangan itu akan lebih kecil. Suasana kerja lebih nyaman dan ceria, karyawan terus menghasilkan ide yang kreatif. Moral karyawan meningkat karena biasanya ya ini termasuk moral juga ya. Jadi ketika teman kita misalnya kita mungkin nggak terlalu rapi, tapi teman itu terlihat rapi, tentu saja kan kita lihat, oh ternyata dia kepribadiannya adalah rapi.
enak dilihat, lalu pekerjaannya pun menjadi lebih nyaman. Nah, itu kan jadi moral juga bagi pekerja yang sudah melakukan hal ini. Lalu, menjadi aman di tempat kerja. Lalu ada resi. Nah, ini jangan dilupakan ya resi ini. Resi itu kan bersih ya. Selain kita juga tadi sudah meringkas, sudah merapikan, tentu saja harus membersihkan juga. Karena apa? Tempat kerja kita kan setiap hari itu kita datangin, lalu kita, kerja di sana. Ketika lokasi ataupun tempat kerja itu kotor misalnya banyak hal-hal yang terjatuh di bawah meja, lalu di belakang meja itu ada, kertas-kertas yang jatuh, ataupun alat peralatan yang jatuh di bawah meja ataupun di bawah lemari ataupun di bawah loker, itu kan juga mengganggu. Karena nanti banyak sekali hewan-hewan yang datang seperti itu. Bahkan saya itu, ketika ketika akan bekerja saya usahakan untuk sebelum saya pulang di hari sebelumnya itu saya bersihkan dulu. Karena biar nanti pagi itu kita sudah bisa mulai pekerjaan dengan nyaman. Kita tidak lagi memikirkan, "Oh harus disapu dulu, oh harus dilap dulu," seperti itu. Nah, di sini apa sih yang kita lakukan, yaitu membersihkan tempat kerja dari semua kotoran. Bayangkan ketika, jarang dibersihkan nih, jarang disapu, jarang dilap juga, debu di mana-mana, tentu kita juga tidak nyaman ya, kalau misalnya mau bekerja, baju jadi cepat kotor, setelah itu banyak debunya itu bisa juga menyebabkan bersin, batuk. Nah, itu kan juga, ini ya, kerugian yang didapatkan ketika kita tidak resik. Lalu, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja, meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran. Karena nih sumber sampah ini kan banyak ya yang mengundang banyak sekali serangga, terus hewan-hewan seperti itu. Memperbarui dan memperbaiki tempat kerja yang sudah usang, juga bisa disebut peremajaan. Nah, jadi dari membersihkan ini ternyata kita bisa juga untuk, merawatnya. Merawat itu maksudnya tahan lama. Barang-barang yang kita gunakan harian itu kan tentu saja beresiko juga untuk lebih cepat rusak seperti itu. Bukan hanya barang yang lama tidak digunakan, jadi peremajaan ini juga perlu. Keuntungan dan manfaat, suasana kerja lebih nyaman dan ceria, karyawan terus menghasilkan ide kreatif, moral karyawan meningkat, aman di tempat kerja, sistem pengawasan dan persediaan produk lebih murah dan hemat, meminimalkan biaya kerusakan pada peralatan karena peremajaan tadi ya, jadi lebih awet. Proses kerja cepat dan tidak berulang. Benar pada saat pertama kali melakukan pekerjaan, meningkatkan kualitas produk dan pembersihannya jadi lebih cepat karena kita membersihkannya tiap hari seperti itu, hampir tiap hari atau frekuensinya itu, lebih sering. Dan yang keempat adalah rawat. Apa itu rawat? Ternyata rawat itu jadi 3 hal sebelumnya adalah hal intinya. Intinya dari 5R atau 5S ini. Inti harus yang kita lakukan prosedurnya bagaimana. Nah, dirawat adalah keberlanjutannya. Rawat itu mempertahankan kondisi ringkas, rapi, resi dari waktu ke waktu. Apa ini? Adalah konsistensi. Konsistensi itu maksudnya diberlakukannya kan secara terus-menerus, akhirnya itu menjadi perilaku ataupun kebiasaan yang harus diadaptasi dari pekerja. Dapat dimotivasi dengan pemberian penghargaan atau sanksi. Jadi penghargaan tuh misalnya, "Oh karyawan ini sering, dalam melakukan pekerjaannya lebih efisien. Apa sih rahasianya? Ternyata melakukan 5R." Nah itu, harus dimotivasi dengan pemberian penghargaan. Nah ini dimotivasi itu maksudnya adalah untuk mempertahankan rawat ini, dia terus konsisten melakukan ringkas, rapi, dan resik. Dan keuntungan manfaatnya, biaya penyelenggaraan operasi lebih rendah. Maksudnya operasi ini adalah pada saat pekerja itu melakukan pekerjaannya itu tidak membutuhkan hal-hal yang lebih lagi untuk tadi pemeliharaan alat dan barang, lalu dampak dari kehilangan kan juga bisa ini ya. Jadi misalnya ada dokumen yang hilang, kita harus mengeprint lagi ataupun membuat lagi dari awal seperti itu. Lalu biaya pengeluaran tambahan overhead yang rendah, efisiensi dari proses itu meningkat, proses kerja itu meningkat, kuantitas pengeluaran menurun. Jadi nomor 2, 3, dan 4 nih keuntungan manfaatnya itu hampir sama ya. Contohnya agar kita tuh tidak mengeluarkan biaya lebih lagi untuk mengatasi dampak dari tidak dilaksanakannya 5R atau 5S. Sedikit keluhan dari pelanggan, ya karena kita juga dalam hal memberikan pelayanan karena kita juga adalah penyedia jasa ya.
Jadi kan perawat anestesi itu, memberikan jasa ketika misalnya jangankan saja tempat kerja, tapi seragam kita yang rapi, tadi bersih dan juga kita rawat, itu kan salah satu alat ataupun, pendukung kita bekerja ya. Jadi kan kalau misalnya di, perawat anestesi itu kan di ruang OKA ya, di ruang OKA yang di mana dari ruang OKA itu sendiri kan harus memperhatikan kebersihan dan juga tadi, kalau misalnya kita dokumentasi dan lain sebagainya, kita harus menata dari tempat dokumentasi, dari misalnya asesmen, pengkajian pra-anestesi, lalu pengkajian intra-anestesi dan post-anestesi, itu kan harus dibedakan seperti itu. Biasanya setelah diisi ataupun dilakukan asesmen itu, ditaruh mana hasilnya, itu kan harus jelas. Dan juga, dari resi ini tempat-tempat yang kita sering pakai gitu, itu, harus, tetap menjaga kebersihan dari pakaian juga, dari pakaian, terus kita juga harus, dalam memberikan pelayanan ya harus rapi, harus resik juga. Jangan kita datang dengan pasien ya, apalagi dengan mitra kita, kan jadi tidak nyaman. Kalau misalnya kita tidak rapi, kita, berantakan modelnya ya, berantakan, terus banyak sekali catatan di sana sini kayak gitu. Ini kan salah satu contoh yang kurang baik. Dan juga menjadinya pelayanannya, eee, konsumennya juga menanyakan, "Nih kok pelayanannya seperti ini?" Seperti itu. Nanti kan ada hal yang harus, diperhatikan ya, terlihat dari mutu pelayanannya. Ini kan salah satu, peningkatan mutu layanan tuh tahapannya ya 5S 5R ini, sekaligus juga untuk mempertahankan keselamatan dan kesehatan kerja ketika kita bekerja. Karena bayangkan jika kita tidak ringkas, tidak rapi, tidak resik, bahaya tempat kerja akan lebih meningkat hazardnya. Muncul hazard-hazard baru yang bisa menimbulkan tadi kecelakaan kerja. Lalu produktivitas karyawan meningkat, mendidik disiplin karyawan secara positif, bukan mendidiknya itu secara negatif ya, tadi salah satunya bisa dimotivasi dengan penghargaan ya. Lalu karyawan terus menghasilkan ide kreatif, kemahiran karyawan meningkat dalam ini, kreativitas mereka dalam melakukan pelayanan seperti itu. Dan 5S 5R ini kan masing-masing ya, biasanya orang-orang akan, menjalankannya itu dengan masing-masing kreativitas mereka supaya pekerjaannya menjadi lebih mudah, lebih efisien, meningkatkan, tadi produktivitas dan juga mencegah adanya munculnya hazard baru akibat kita lalai, akibat kita tidak rapi, ringkas dan resik. Karyawan, setia kepada organisasi karena tadi mungkin diberi, penghargaan, diberi, sanjungan. Jadi akhirnya, dengan situasi kerja yang seperti ini kita akan jadi lebih nyaman di tempat kerja, nyaman dan aman ya. Tidak hanya nyaman saja, harus 2 hal itu, nyaman dan aman. Dan terakhir adalah rajin. Nah, rajin ini kalau tadi kan rawat ya, rawat itu mengkonsistenkan dari 3 hal utama yang dilakukan di 5R. Nah, di rajin mendisiplinkan diri untuk melakukan 4R, rapi, ringkas, resik, rawat, dan rajin. Apa itu mendisiplinkan? Maksudnya mendisiplinkan adalah tadi kan konsisten tuh, jadi harus dilakukan terus-menerus. Nah, pada saat dilakukan terus-menerus itu harus dipertahankan lagi, jangan sampai ketika kita ketika kita tidak melakukan hal itu, kita mendisiplinkan dirinya gimana ya, kita merasa kecewa, kita merasa performa kita tidak bagus, seperti itu. Jadi harus ditingkatkan terus. Nah, harus ada rasa itu, disiplin. Disiplin itu adalah, jika kita melakukannya kita, akan mendapatkan hal yang positif. Nah, kalau misalnya tidak disiplin, kan berarti ada hal yang harus jadi, ganjaran atau dampaknya, seperti itu mendisiplinkan, bedanya sama konsisten. Keuntungannya adalah biaya pengeluarannya menjadi rendah tentu saja ya, karena tadi, kemungkinan besar untuk, pembiayaan, alat-alat, pembiayaan, dari, alat-alat tempat kerja maupun dokumen itu, tidak dibutuhkan lagi untuk pengeluaran tambahannya. Lalu produktivitas karyawan meningkat, kualitas produk dan layanan meningkat ya. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan 5S, meminimalkan kecelakaan kerja, ternyata di sini ada juga ya. Jadi karena, di K3 itu tidak terlepas dari, ini, perilaku ini, budaya. Kan kalau budaya itu perilaku yang mendarah daging, sudah dilakukan terus-menerus ya. Keterampilan karyawan meningkat, kesehatan karyawan bertambah baik, karyawan setia pada organisasi, dan budaya kerja antar tim yang menjadi tinggi, lebih tinggi. Nah, kaitannya dengan K3, kenapa sih itu ternyata 5S atau 5R berkaitan? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya,
Salah satu upaya pelaksanaan K3 ini yaitu dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang akhirnya dapat meningkatkan perilaku ini. 5R5S ini dapat meningkatkan produktivitas kerja kita sendiri. Dan dalam penerapan budaya 5R, itu akan berpengaruh untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di tempat kerja. Dan budaya ini sendiri merupakan suatu cara atau metode untuk mengatur tadi, mengorganize tempat kerja kita itu kita kreativitaskan atau kita kelola agar tempatnya jadi lebih aman, nyaman, dan juga ketika tempat kerja itu aman dan nyaman, tentu saja kerja kita lebih efisien. Kita tidak lagi, kalau misalnya misalnya nih, kita tidak melaksanakan 5R atau 5S ini, kemungkinan besar kita akan lebih ribet dalam menjalankan kerja kita sehari-hari saja itu sudah capek duluan gitu, melihat tidak rapi, tidak resih, itu kan udah pusing duluan yang ngelihatnya ya. Dan mengelola tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Dan manfaatnya salah satunya adalah meningkatkan produktivitas karena peraturan tempat kerjanya menjadi lebih efisien atau lebih efektif, lebih cepat, lebih ringkas tadi ya, lebih bisa untuk melakukan pelayanan itu lebih cepat dan juga tepat. Tidak hanya cepat tapi tepat. Nah, lalu kita beralih ke norma dan dasar hukum K3. Nah, apa sih itu norma? Sebelum kita ke norma K3, kita harus tahu dulu, norma dalam bahasa itu apa artinya? Norma adalah sebuah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok. Jadi tidak hanya warga ya, tapi kelompok-kelompok itu yang bagaimana? Kelompok itu yang suatu warga ya, yang dikumpulkan yang memiliki satu visi dan misi ya. Contohnya misalnya kalau misalnya ini di pengelompokan tenaga kerja itu kan ada industri, ada yang swasta, ada yang negeri. Nah, itu pengelompokan. Jadi semuanya warga tapi ada pengelompokan tertentu sehingga norma-norma pada masing kelompok ini akan berbeda. Nah, norma K3 itu adalah aturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Mengapa harus ada? Karena diterapkannya itu untuk melindungi orang-orang yang yang berperan di dalam pekerjaan, ketenaga kerjaan. Melindungi dari apa? Dari risiko kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Karena norma ini aturan, tentu saja aturan itu ada yang dilegalisasi atau disahkan menjadi dasar hukum. Nah, dasar hukum utama dalam K3 itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Mengatur syarat keselamatan kerja ini merupakan pertemuan kita yang pertama ya, materi pertemuan kita yang pertama. Keselamatan kerja itu harus ada apa? Tujuannya apa? Adalah mencegah dan juga mengurangi kejadian kecelakaan kerja, lalu juga kebakaran dan juga ledakan. Dan juga di undang-undang ini diatur juga di pasal 3 ya, di pasal 13 apa 3 saya lupa. Nah, itu nanti bisa dibuka lagi ya untuk materi pertama. Lalu menyediakan kesempatan untuk menyelamatkan diri ketika berada di situasi yang membahayakan. Menyediakan pertolongan pertama, pertolongan cepat ketika aksiden terjadi, memberikan APD kepada setiap pekerja, lalu mencegah dan mengontrol mereduksi mengurangi adanya penyakit akibat kerja baik secara fisik, psikologis, lalu secara toksikan ada infection dan juga transmisi infeksi. Nah, dasar hukumnya itu ada lagi diatur dalam K3 itu ada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isinya adalah perlindungan terhadap tenaga kerja. Itu maksudnya adalah untuk menjamin hak-hak dasar. Hak-hak dasar berarti kan hak-hak yang memang harus dipenuhi. Beda dengan hak tambahan. Hak tambahan itu berarti ada kewajiban tambahan juga yang harus dilakukan pekerja untuk mendapatkan hak tersebut. Hak-hak dasar pekerjaan ini pekerja atau buruh menjamin juga kesamaan kesempatan kerja serta perlakuannya tanpa adanya pembedaan atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pekerjanya dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Di pasal 35 itu disebutkan, pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
Di manakah ada wujudnya itu seperti pemberian asuransi kesehatan, lalu pemberian kompensasi ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan atau kecelakaan kerja. Lalu salah satunya juga memberikan konseling ya, memberikan biro konseling di setiap tempat kerja. Itu untuk menyejahterakan pekerja secara mental. Lalu setiap pekerja punya hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu juga bisa dicapai tadi jadi yang contohnya tadi ya untuk yang kompensasi maupun asuransi kesehatan itu juga harus diperoleh pekerja, dan mereka mempunyai hak untuk itu. Perlindungan hukum ketika mereka melakukan ataupun instansi itu sesuai perjanjian ya, karena perjanjian ini adalah hak dasar. Jadi perjanjian dalam hukum ini kan, hukum itu adalah mengikat ya, sifatnya mengikat dan mengatur. Dan dari UU 13 tahun 2003 ini sudah mengaturnya hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap instansi usaha. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Dia berhak untuk misalnya mempunyai bantuan hukum ketika terjadi misalnya kecelakaan kerja yang nantinya akan menimbulkan konflik dengan instansi yang dia naungi. Lalu juga diberikan APD agar dia selamat dan sehat selama bekerja ya, itu salah satunya juga. Lalu tadi diberikan adanya penghargaan ketika dia melakukan hal yang baik atau bagus di luar dari hak kewajibannya. Nah, kan itu juga salah satu untuk meningkatkan perlindungan secara mentalnya. Lalu pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini maksudnya dibentuk tim K3, dibentuk tim yang khusus untuk ada misalnya menyediakan rescue ataupun pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kesehatan kerja. Terlebih lagi pada industri ataupun instansi yang besar, tentu saja pekerja di dalamnya juga akan lebih banyak lagi kesempatan si pekerjanya itu ataupun kejadian yang tidak diinginkan terjadi di tempat kerja. Nah, hal ini harus diperhatikan dari instansi ataupun manajemen perusahaannya. Sistem manajemen keselamatannya bagaimana? Bagaimana cara pelaporannya? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan alur untuk misalnya mendapatkan kompensasi ataupun mendapatkan perolehan tadi asuransi kesehatan ya, itu sudah harus terintegrasi dari manajemen perusahaan, yang sudah harus ada hal tersebut cara-caranya, sehingga pada saat kecelakaan kerja terjadi pekerjanya tidak lagi bingung harus kemana dan harus melaporkan kemana seperti itu. Lalu di peraturan pemerintah ini yang terbaru ya, peraturan pemerintah nomor 88 tahun 2019 tentang kesehatan kerja. Tidak hanya keselamatan saja yang diatur, ternyata kesehatan kerja, karena keselamatan kan kita K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan itu juga termasuk dalam hal yang membuat kita selamat. Apa sih di dalam hal itu ada peningkatan pengetahuan kesehatan. Jadi di sini akan kita masuk ya, di sini kita akan masuk termasuk nanti akan ada Pengmas ya, Pengabdian Masyarakat. Nah, di sini kita masuk. Bisa peningkatan pengetahuan kesehatan, pembudayaan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena perilaku ini kan tidak hanya ini ya, maksudnya misalnya dia hanya melakukan PHBS di tempat kerja tapi tidak dengan di luar tempat kerja, kan itu sama saja akan mempengaruhi kesehatan kerja juga. Kita sebagai perawat dan juga tenaga kesehatan itu harus juga mendorong ini budaya PHBS ini dan pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, yaitu dengan cara bisa melalui pelatihan, peningkatan pengetahuan K3, lalu pemberian sistem manajemen K3 di masing-masing instansi. Lalu penerapan gizi kerja diperhatikan juga ya, gizi kerja. Jadi pada industri tertentu kan memang sudah menyediakan misalnya pagi, siang, malam sudah disediakan, tempat tinggal sudah disediakan, kadang-kadang yang seperti itu. Lalu peningkatan kesehatan fisik dan mental. Jadi salah satunya mungkin bisa dengan cara
dengan cara yaitu berolahraga, mungkin senam pada setiap hari Jumat, kan itu juga termasuk peningkatan kesehatan fisik dan mental ya, eee, diadakannya rekreasi ataupun diadakannya hadiah-hadiah ya untuk para pekerja yang sudah mengabdi lama, itu kan salah satu hal-hal, yang bisa meningkatkan kesehatan kerja. Dan peningkatan kesehatan fisik ini juga bisa dilakukan dengan rutin. Caranya adalah ya pemeriksaan kesehatan yang, disediakan oleh instansi itu rutin. Misalnya sebulan sekali itu ada check up, eee, apa, eee, check up yang lengkap gitu, complete check up. Lalu, pada pengaturan pekerjaannya tidak memberikan beban kerja yang tinggi dan juga memberikan cuti, memberikan hari libur. Nah, itu kan juga termasuk peningkatan kesehatan mental, ya. Jadi tidak tiap hari, jam kerja tuh kan juga diatur ya, jam kerja dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya jam kerja ini porsinya terlalu banyak, itu akan juga bisa meningkatkan, ini potensi kecelakaan kerja. Baik, demikian untuk materi kita hari ini. Semoga, teman-teman mahasiswa bisa memahaminya. Nanti, apabila ada pertanyaan silahkan personal chat ke saya ya. Misalnya tidak mengerti dengan materi ini, seperti itu. Karena ini kan materinya itu sebenarnya 5R dan 5S serta budaya, serta norma dan dasar hukum itu kan sudah, apalagi dasar hukum itu merupakan ilmu ataupun substansi yang sudah pasti ya. Namun memang, dalam hal, apa namanya, dalam hal untuk meresapinya atau memahaminya memang perlu pemahaman lebih lanjut karena itu merupakan aturan, jadi nanti harus dikaji lebih lanjut lagi. Dan 5R atau 5S ini kan merupakan budaya, perilaku, kreativitas dari pekerja. Nah, itu harus kalian pahami. Itu kalian sendiri yang akan tahu bagaimana cara kalian itu melakukan 5R itu. Yang menurut kalian rapi itu bagaimana, yang menurut kalian itu resik itu bagaimana, yang tadi menurut kalian ringkas itu caranya bagaimana. Setiap orang akan berbeda, setiap orang akan berbeda. Nanti kenapa itu harus berbeda, karena masing-masing punya caranya sendiri untuk misalnya lebih ringkas tadi ya, lebih ringkas. Mungkin, ringkasnya saya sama ringkasnya teman-teman beda. Kalau ringkasnya saya kan memilah berarti saya tidak ada mungkin yang dibuang, tapi ada yang, jarang digunakan tapi tetap tidak dibuang kayak gitu. Nanti bisa nanti bisa apa namanya, saya tetap misalnya menetapkan misalnya menyimpan hal ataupun dokumen ini tetap saya simpan karena sewaktu-waktu saya akan butuh misalnya. Beda mungkin sama teman-teman yang disimpannya mungkin di belakang, di gudang seperti itu. Mungkin ada yang seperti itu karena untuk lebih efisien saja, kerjanya. Jadi masing-masing nanti kalau misalnya merasa lebih efisien dan lebih nyaman, lebih cepat, lebih lebih lebih, produktivitasnya lebih meningkat lagi, itu nanti terserah teman-teman ketika di tempat kerja bagaimana cara mengaturnya, itu masing-masing. Jadi kreativitas dari masing-masing, pekerja, seperti itu. Baik, saya sudahi untuk pertemuan hari ini. Insya Allah, karena dengan saya materinya sudah selesai ya, nanti teman-teman, bisa persiapkan dan juga materi saya bisa dibaca lagi, karena nanti saya untuk UTS akan saya usahakan untuk soalnya itu bersifat analisis. Saya sudahi dulu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah, menyediakan waktunya untuk, mempelajari atau sama-sama belajar tentang topik ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih baik lagi. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena saya baru bisa untuk memberikan materi ini yang seharusnya itu saya berikan minggu kemarin. Semoga hal itu tidak menjadi, masalah yang besar untuk teman-teman dan saya akan tetap melakukan kewajiban saya sebagai pengajar maupun, pemberi informasi teman-teman terkait topik K3. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.